hari ini acaranya cukup padat ya. Ya, lumayan padat. Niko sudah menyiapkan banyak sekali informasi untuk teman-teman semuanya. Karena itu teman-teman kita akan langsung mulai aja ya. Nah, untuk itu kita akan mulai dengan doa. Dan kita akan berdoa bersama sebelum kita memulai. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak yang surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami boleh bertemu kembali dengan sahabat Sabda yang ada di rumah atau dimanapun mereka berada. Kami bersyukur Tuhan karena kami ingin memperkenalkan produk Sabda yang akan menolong teman-teman semuanya untuk bisa mempelajari tentang metode studi Alkitab. Tuhan, kami sungguh berdoa kiranya melalui produk yang dibuat oleh Yayasan Bagas Sabda ini, teman-teman sahabat Sabda boleh mendapatkan berkat yang banyak karena metode ini bisa dipakai untuk belajar firman Tuhan. Karena itu Bapak, kami berdoa Engkau yang akan tolong sehingga semua penjelasan yang akan diberikan oleh Nikos boleh diterima dengan baik dan juga bisa cukup dipahami sehingga menolong kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan Tuhan, juga semua alat-alat yang dipakai dan teman-teman yang membantu di belakang layar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman kita akan langsung saja ya, karena acara hari ini akan cukup padat, jadi Nikos akan sudah siap? Sudah deg-degan? Deg-degan dari tadi. Deg-degannya sudah dari tadi. Semoga sekarang setelah bertemu dengan sahabat Sabda, deg-degannya hilang semuanya. Iya. Nah, kita mau tanya Nikos dulu ya. Nikos, sudah berapa lama kamu bekerja di Sabda? Kurang lebih 3,5 tahun, Bu. 3,5 tahun. Ya. Berarti tahu dong visi misi pelayanan Sabda? Ya. Ya harus tahu. Nah, aku mau tanya nih, core dari pelayanan Sabda itu apa? Kalau bisnis tuh core bisnis dari perusahaan ya. Tapi kalau pelayanan sebenarnya juga ada core pelayanan. Jadi untuk bisa core, ceritakan ke teman-teman? Untuk core pelayanan Sabda itu ada 3, yaitu yang pertama Alkitab, lalu teknologi, lalu yang ketiga adalah kekristenan. Jadi Alkitab ini menjadi dasar ya, menjadi fondasi semua pelayanan Sabda. Jadi semua pelayanan Sabda itu didasarkan pada Alkitab. Lalu teknologi digunakan sebagai kendaraannya. Seperti saat ini kita menggunakan teknologi yang sudah ada. Lalu kekristenan adalah sebagai pengaplikasiannya dan juga sebagai penerapannya. Iya. Jadi kayak itu. Lulus dia. Iya. Nah, Nikos, aku mau tanya lagi nih, khususnya untuk teman-teman di rumah, sahabat Sabda yang belum terlalu kenal dengan Sabda. Tadi kamu sebutkan Alkitab ya, nomor 1 menjadi fondasi, menjadi landasan. Nah, apakah berarti Yayasan Sabda ini adalah yayasan yang menerbitkan Alkitab? Yelsa tidak menerbitkan Alkitab, Bu. Tetapi Yelsa ini bergerak di bidang ini, penyediaan alat-alat studi Alkitab. Ya. Itu dari situ. Banyak orang keliru ya, mereka pikir Yayasan Sabda ini yayasan penerjemahan Alkitab atau yayasan penerbitan Alkitab gitu. Enggak ya, tapi kami adalah yayasan yang bergerak dalam bidang pelayanan studi Alkitab ya. Jadi karena itu bukan hanya satu Alkitab, kita punya banyak banget Alkitab gitu ya. Kita juga punya banyak sekali produk-produk yang berhubungan dengan Alkitab. Nah, itu yang akan kita tanyakan nih ke Nikos ya. Nah, Nikos, kalau ini bukan yayasan yang menerbitkan Alkitab, tapi mendistribusikan Alkitab, dan juga kamu bilang tadi yayasan yang bergerak menyediakan alat-alat studi Alkitab. Kira-kira alat-alat apa saja tuh? Maksudnya apa tuh alat-alat studi Alkitab? Nah, kalau kita kalau kita belajar firman Tuhan, itu kan kalau kita belajar firman Tuhan, itu kita juga butuh bahan dan juga alat-alat untuk studinya. Nah, selain menyediakan bahan-bahan untuk studi Alkitab, misalnya Alkitab dalam berbagai versi dan juga bahasa, dan juga bahan-bahan punya tuh. Nah, dan juga bahan-bahan biblika yang lain. Ya, nah, tafsiran, kamus, peta, macam-macam. Itu masuk ke dalam berikutnya yaitu alat-alat untuk mendukung studi firman Tuhan, studi Alkitab. Ya. Itu, Bu. Nah, yang tak kalah penting yang malam hari ini akan kita bedah yaitu adalah metode-metode studi Alkitab. Ya, jadi teman-teman, Sabda bukan hanya mendistribusikan banyak sekali bahan Alkitab dan bahan-bahan biblika, juga membuat alat-alat untuk studi Alkitab. Kira-kira apa saja tuh alat-alat studi Alkitab? Software Alkitab, Bu. Ya, Alkitab, itu Sabda. Produk pertama Sabda. Ya. Lalu juga ada situs Alkitab Sabda, itu juga yang paling traffic paling besar.
betul sekali, itu sering digunakan. Lalu juga ada aplikasi-aplikasi studi Alkitab kayak tadi sebutkan Peta, Alkipedia, Tafsiran, lalu juga Kamus dan lain sebagainya. Ya. Tapi hari ini agak khusus nih ya. Ya. Alat-alat itu beberapa sudah kita unbox ya, sudah kita unbox beberapa waktu yang lalu. Tapi yang kali ini nih agak beda nih. Jadi apa yang akan kamu perkenalkan hari ini? Yang kali ini adalah produk Sabda berupa video tutorial metode-metode studi Alkitab. Ya, karena studi Alkitab tadi butuh metode, sehingga kami membuat itu menjadi video. Nah, sebelumnya dari teks menjadi video. Ya, jadi teman-teman Sabda bukan hanya menyediakan Alkitab dan semua bahan-bahan biblika untuk studi Alkitab, juga menyediakan alat-alat untuk lakukan studi Alkitab. Juga ternyata kita memperkenalkan juga dan mendistribusikan juga metode. Iya. Jadi Nikos, kira-kira metode apa saja nih yang akan kamu perkenalkan? Nah, untuk malam ini Bu, ada 5 metode. 5 metode studi Alkitab, tapi itu Jadi videonya ini totalnya akan 5 video dalam satu seri. Nah, setiap video akan menjelaskan satu metode Alkitab. Jadi totalnya ini ada 5 video. Jadi kamu akan menolong kita untuk belajar metode Alkitab? Enggak, saya enggak ngajari Bu. Saya enggak akan ngajari, tapi saya memperkenalkan itu. Produknya itu yaitu video tutorial metode studi Alkitab. Ya, jadi yang diperkenalkan Nikos itu bukan metodenya saja, tapi ini produk dari Sabda yang sudah dibuat dalam bentuk video ya. Ya, benar sekali. Dalam bentuk video. Nah, ada berapa tadi? Ada 5. Ada 5 video yang akan diperkenalkan. Nah, sebelum lanjut nih mau tanya, kenapa sih dalam bentuk video produk ini? Ya, karena kami Sabda juga ingin menjangkau lebih banyak orang, karena kan orang-orang itu kan ada juga yang style belajarnya itu condong ke kuat di audiovisual dan juga media. Jadi belajar lewat video itu sudah sangat banyak digunakan, dilakukan gitu. Dan Sabda pengen juga menjangkau ke arah sana, sehingga bahan yang sebelumnya teks dibuat menjadi video supaya mereka juga bisa mengaksesnya dan juga menerapkannya, nggak hanya akses tapi juga menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Jadi sebenarnya bukan hanya video aja ya, ada bentuk lain juga. Betul. Misalnya ada teks Bu. Nah, ada teks juga dalam bentuk PDF. Ya, PDF, lalu juga ada bentuk grafisnya, lalu juga videonya yang bentuk grafisnya berupa PPT ya. Jadi teman-teman kalau video ini lebih enak karena langsung tahu bagaimana melihat dan mempraktekkannya, paling tidak untuk melihat masing-masing. Nah, ini Nikos akan menjelaskan nih video itu isinya apa dan bagaimana metode ini bisa dipakai gitu ya. Jadi akan dijelaskan. Ya. Nah, teman-teman simak yang dengan baik ya, karena Nikos akan memberikan penjelasan yang agak panjang lebar. Jadi konsentrasi untuk mendengarkan penjelasannya. Oke, silahkan mulai Nikos. Ya, dari 5 video ini saya kasih judulnya dulu ya. Yang pertama adalah metode baca gali Alkitab atau BGA. Lalu yang kedua adalah metode WWG atau Working with God. Lalu yang ketiga adalah OIA atau Observasi, Interpretasi, dan Aplikasi. Lalu SABDA dan terakhir adalah Badeno. Jadi 5 itu ya Bu ya. Oke, saya akan mulai langsung. Teman-teman bisa lihat monitor. Iya. Ini saya akan dibantu oleh Ray untuk operatornya. Nah, yang pertama kita akan mulai dengan metode baca gali Alkitab Bu, yaitu BGA. Oke, next. Nah, metode baca gali Alkitab atau BGA ini dibuat dan dikembangkan oleh Yayasan Scripture Union Indonesia. Ini juga mitra Sabda ya Bu ya? Ya, itu salah satu mitra Sabda tertua. Wah, paling terlama gitu ya. Tapi dulu namanya bukan Scripture Union, dulu namanya PPA. Persatuan Pembaca Alkitab. Nah itu yang mengembangkan metode BGA. Lalu fokus dari metode BGA ini adalah memperhatikan jenis sastra dan juga genre dari masing-masing kitab yang ada di Alkitab dalam upayanya mengungkapkan pesan yang ada di dalam teks Alkitab tersebut. Itu. Nah, ini sangat recommended Bu untuk kelompok kecil karena di situ juga ada peran pemimpin kelompok sebagai fasilitator yang mengajak peserta semuanya untuk aktif berdiskusi di dalamnya gitu. Jadi teman-teman di rumah yang punya kelompok PA atau kelompok kecil atau kelompok cell group, ini bagus dipakai untuk itu ya. Betul sekali. Nah, BGA sendiri memiliki 5 langkah. Oke, next. Nah,
langkahnya dibagi menjadi 3 bagian, Bu. Jadi baca, gali, dan aplikasi. Nah, langkah yang pertama adalah berdoa. Tentunya kita mau memulai PA harus berdoa terlebih dahulu, meminta panduan dari Tuhan untuk kita bisa siap menerima firman-Nya. Lalu langkah kedua, baca. Baca berulang teks yang kita dapat itu sehingga kita bisa meresap. Teks itu bisa meresap di dalam hati kita sehingga kita bisa memahaminya dengan lebih baik. Lalu gali, kita merenungkannya, lalu nggak sampai direnungkan, tapi juga dibandingkan dengan renungan Alkitabiah lain yang sudah ada. Lalu yang terakhir adalah aplikasi, yaitu berdoa. Kita bikin satu aplikasi untuk penerapan di dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita mendoakannya supaya kita bisa melakukannya. Seperti itu, Bu. Ini itu langkah dari PGA. Ya, jadi ada 5 langkah. Ya, langkah berdoa, baca, renungkan, bandingkan, dan berdoa. Ya. Oke, next. Nah ini metode working with God. Ini metode yang kedua, metode yang kedua, ya. Ya. Metode yang kedua, working with God. Nah ini diadaptasi dari metode dengan nama serupa yang diperakasai oleh satu keluarga di Selandia Baru. Dan metode ini memang dirancang untuk keluarga atau juga kelompok juga bisa yang ingin berjalan bersama Allah setiap hari. Nah, untuk pemakaian sederhananya, kami atau Sabda memodifikasinya menjadi 3 langkah. Yang pertama bersyukur dan berdoa. Nah, tadi kan kalau yang berdoa tadi kita berdoa untuk memulai, tapi ini benar-benar ngasih ucapan syukur kepada Tuhan atas berkat yang sudah Dia kasih. Bisa kemarin atau bisa tadi pagi misalnya kalau PA-nya siang atau sore atau malam gitu. Nah, itu dikasih di langkah pertama. Lalu yang kedua baca dan renungkan. Tidak hanya membaca tapi juga merenungkan apa yang Tuhan mau katakan di dalam firman-Nya yang kita baca itu. Lalu yang ketiga, bagikan. Nah ini, karena kita dalam keluarga atau dalam kelompok, kita membagikannya kepada orang lain. Dan kita juga mendoakannya, supaya apa yang kita bagikan bisa menjadi berkat bagi orang lain, dan juga bisa kita lakukan sebagai aplikasi. Ya, sangat sederhana teman-teman ya. Sederhana sekali. Ya. Oke, nah ini berikutnya Ibu ya, metode studi Alkitab OIA. Ya, sebentar. Teman-teman yang ada di rumah, sembari mendengarkan penjelasan dari Nikos, silahkan mulai menulis pertanyaan jika ada pertanyaan supaya nanti Nikos bisa jawab ya. Oke, itu tadi 2 metode sudah selesai, sekarang metode yang ketiga. Oke, metode ketiga adalah observasi, interpretasi, dan aplikasi atau OIA. Nah, metode OIA ini juga dikenal sebagai metode PA induktif yang pendekatan terhadap teks firman Tuhan itu dengan cara menyelidiki atau observasi. Nah, itu yang pertama, observasi. Nah, fakta-fakta yang ada di dalam Alkitab diobservasi, lalu kita menarik kesimpulan atau interpretasi atas hasil penyelidikan yang kita lakukan di dalam tahap observasi tadi. Lalu kemudian kita menentukan aplikasi yang akan diterapkan dalam kehidupan kita dari langkah observasi dan juga interpretasi. Jadi kita mengambil aplikasi dari dalamnya. 3 langkah itu, observasi, interpretasi, dan juga aplikasi. Ya. Saya sudah kenal dengan metode ini cukup lama, terkhusus waktu saya mahasiswa. Wah, sudah lama sekali Bu ya. Karena perkantas sering sekali memakai metode ini ya untuk melakukan PA kelompok. Oke. Ya itu. Oke, berikutnya. Nah, ini dari singkatannya udah sabda sekali. Sabda punya nih. Sabda punya ini ya. Metode studi Alkitab selanjutnya adalah SABDA yang dikenal dengan simak, analisa, belajar, doa diskusi, dan aplikasi. Nah ini, metode ini dibuat oleh Yayasan Lembaga Sabda dengan sebagai cara sederhana dan sistematis untuk belajar firman Tuhan, baik secara pribadi maupun berkelompok. Nah yang unik di sini Bu, yaitu metode ini dirancang untuk kebutuhan PA atau studi Alkitab pada era digital, karena didampingi dengan tools atau alat-alat studi Alkitab secara digital yang sudah Sabda buat gitu. Nah ini ada 5 ya, ada simak, analisa, belajar, doa diskusi, dan aplikasi. Di simak Bu, itu kita membaca atau mendengarkan. Jadi kalau yang pakai Alkitab di HP bisa baca atau dengarkan lewat Alkitab karaoke. Nah, mungkin sekarang bisa juga dengan nonton. Mungkin sekarang sudah bisa dengan nonton. Lalu juga habis itu analisa, mengamati dan meneliti teks dengan melihat latar belakang atau konteks dari teks tersebut. Nah, dalam mengamati atau menganalisa itu kita bisa menggunakan alat-alat studi biblika, misalnya kamus, Alkipedia, tafsiran, peta, dan lain-lain sebagainya. Oke, berikutnya. Nah, belajar, kita juga mempelajari penemuan-penemuan yang kita peroleh dari hasil tahap simak dan juga analisa. Lalu kita juga doakan supaya teks Alkitab yang kita pelajari bisa
menjadi terang dalam hati kita. Lalu juga jangan disimpan sendiri Bu, tapi dibagikan ke orang lain supaya next bisa kita diskusikan dan dibagikan kepada teman-teman yang lain. Bisa lewat kalau face to face gini, saya ketemu Bu Yulia bisa langsung, tapi juga kalau nggak bisa lewat media sosial, Facebook, Twitter, WhatsApp, grup dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir tentunya aplikasi, yaitu memilih tindakan konkret untuk diaplikasikan dari hasil studi yang kita lakukan pada saat itu. Ya, jadi itu Bu. Ya, kalau saya amati semua metode tadi harus berakhir dengan aplikasi ya. Aplikasi, ya. Tentunya kita harus mengambil aplikasi dalam setiap studi kita. Oke, ini yang terakhir Bu, yaitu Badeno atau baca, dengar, nonton Alkitab bersama. Nah, ini adalah gerakan yang dikembangkan oleh Yayasan Lembaga Sabda supaya orang percaya pada era digital ini semakin giat berinteraksi dengan Alkitab atau berinteraksi dengan firman Tuhan. Oke, nah ini sebelum lanjut, ini sebenarnya sudah di unbox juga oleh teman kita Tere di kesempatan sebelumnya, sehingga kalau teman-teman mau lebih lengkap lagi bisa nonton arsipnya di Instagramnya Sabda Resources dan nonton itu semuanya di unboxing Badeno, metode Badeno. Oke, lanjut ya. Nah tadi ya, gimana caranya nih untuk bisa menerapkannya? Badeno ada 5 langkah Bu. Berdoa, Badeno Alkitab, menulis jurnal, berdoa lagi, dan bagikan. Nah, di bagian berdoa ini kita memohon Tuhan untuk menolong kita dalam proses interaksi kita dengan firman-Nya. Kita doa untuk persiapan. Lalu di tahap ini, di tahap berikutnya, kita baca, tadi ya, dengar, lalu juga nonton. Nah, di sini Bu, sudah bisa nonton Alkitab. Teks Alkitab sesuai jadwal hari itu ada di situs badeno.sabda.org atau sabda.id/badeno. Tuh. Nah, lalu jadi juga, ini mengikuti jadwal ya? Iya, benar sekali. Di dalamnya ada jadwal dan sudah tersedia semuanya, Bu. Oke, lalu juga setelah kita membaca, menonton, dan juga mendengarkan, kita juga menulis jurnal Badeno dan ada sedikit panduannya di next slide, yaitu teks Alkitab apa yang saya baca, yang saya dengar atau nonton pada hari itu. Lalu pilih satu ayat yang paling berkesan. Berikan alasan mengapa ayat itu berkesan, lalu tuliskan respons yang merupakan aplikasi atau penerapan praktis dari ayat yang saya interaksi hari itu. Nah, lalu berikutnya adalah berdoa agar Tuhan nolong kita untuk bisa melakukan aplikasi yang kita buat tadi dan juga membagikan pelajaran atau pesan firman itu kepada orang lain. Nah ini, bagikan jurnal harian Anda, bagian jurnalan kita lewat teks, bisa di grup atau secara pribadi, atau sharing tatap muka, atau lewat media sosial yang kita punya. Itu. Jadi itu Bu, 5 metode studi Alkitab yang kita bedah pada malam hari ini. Iya, teman-teman, ketika saudara memakai metode studi Alkitab ini, tentu disesuaikan dengan kebutuhan dan juga waktu yang tersedia. Jadi kalau kayak tadi ada yang sangat sederhana sekali, yaitu Walking with God, itu terkhusus kalau saudara nggak punya banyak waktu untuk PA hari itu. Nah itu bisa dipakai 3 langkah saja karena ya cukup sederhana. Kalau saudara punya HP, nah ini Badeno cocok sekali karena bisa nonton film, bisa dengar, dan waktunya harus lebih fleksibel gitu ya. Dan ini bisa untuk kelompok juga ya. Bisa Bu. Ya, bisa kelompok. Saudara bisa pakai kelompok PA online atau kelompok PA yang onsite. Ya. Jadi sangat fleksibel sekali. Nah, kalau boleh nanya nih, Nikos, bagaimana kalau teman-teman yang di rumah itu pengen sekali belajar karena ini ada videonya kan ya? Nanti ini nggak dipraktekkan ya videonya ya, tetapi nanti teman-teman bisa dapat dari mana itu videonya? Oke, ada 2 cara Bu. Yang pertama dari situs, kita akan masuk ke situs. Ray, tolong. Ini kita bisa lihat. Nah, yang pertama di situs Ayo PA Bu. Silakan teman-teman buka di situs Ayo PA. Nah, di situ ada video tutorial metode studi Alkitab, semuanya lengkap di sini. Bisa turun sedikit. Nah, ini Bu. Ada WWG, BGA, SABDA, OIA, Badeno. Nah, di situ juga ada PDF-nya. Jadi teman-teman bisa download PDF-nya di situ, itu downloadable dan bisa dipelajari kapanpun on demand gitu. Ya, jadi bisa di-share juga ke teman-teman yang lain. Nah, ini pertama Bu, langkah pertama. Lalu yang kedua, cara kedua adalah lewat YouTube Sabda Alkitab. Nah, ini masuk aja ke channelnya Sabda Alkitab, lalu klik playlist. Bisa diklik playlist. Ya, turun ke bawah. Cari yang metode studi Alkitab. Sudah ketemu, lalu klik
semua video sudah ada di situ dan bisa kita play on demand Ya. juga. Ini videonya lama-lama nggak? Durasinya berapa lama? Sebentar loh, bulannya ada 3 menit, ada 4 menit, paling lama 4 menit, ada yang 2 menit gitu. Jadi sangat singkat sekali. Sangat singkat dan sangat praktis. Ya, Saudara praktis bisa sekali. download, bisa lihat juga bisa. Kalau mau nggak download tapi lihat di YouTube juga bisa. Dan silakan bagikan ke teman-teman yang Betul lain. Ya. Terkhusus untuk teman-teman di gereja ya. Kalau di gereja saudara belum ada kelompok PA, nih belajar salah satu metode. Nanti dipraktekkan bersama dengan kelompok di gereja masing-masing. Ya. Iya. Nah, aduh, ini waktu mengejar kita nih, Nikos. Oke. Apa harapan kamu selanjutnya? Sebentar. Ini semua dibuat oleh Sabda ya? Betul. Ya. Videonya dibuat oleh Sabda. Ya. Dan kamu yang PJ-nya ya? Ya. Waktu itu saya bergabung di dalam tim Biblical Engagement atau BE dan saya juga PJ-nya untuk membuat ini, Ya. buat videonya. Bisa ceritakan sedikit ke teman-teman secara singkat prosesnya dan siapa saja yang terlibat? Oke. Nah, kalau siapa saja terlibat, ini sudah ada wajah-wajah yang menolong. Ada Ibu Yulia tentunya, ada Ibu Evi, saya, ada Kak Santi. Lalu juga ini yang fokus di bagian kontennya, Bu. Bagian Ya. kontennya. Lalu yang ada tim media yang fokus pada bagian medianya seperti dubbing suara, lalu juga grafis dan juga editing video. Dubbernya, suaranya nanti akan itu diisi oleh Tere, lalu video editornya ada Tian, lalu graphic designernya ada Mas Udi. Iya. Gitu. Jadi prosesnya sangat sederhana dan dari teks lalu bisa dibuat skrip, lalu di dubbing dan diedit videonya dan di upload di YouTube. Gitu. Iya. Ya, ini kerja tim teman-teman, jadi bukan Semua Nikos kerja sendiri tim. yang kerjakan. Impossible Iya. kalau saya sendirian, Bu. Iya, nah di Sabda memang seperti itu, semua proyek hampir selalu dikerjakan dengan tim ya. Oke, nah ini apa harapan kamu ke depan Nikos untuk pengembangan video-video tutorial Studi Alkitab ya. Iya. Oke. Nah, harapan saya sih yang pertama tentunya Sabda membuat lebih banyak lagi video tentang metode studi Alkitab seperti Iya, ini. sebenarnya metodenya Ya, banyak. banyak sekali, Bu. Di luar negeri, baik itu juga di Indonesia, dan Betul. banyak sekali orang memakai macam-macam metode. Nah, iya, ini tadi juga menyambung ya, kebutuhan orang-orang yang kuatnya di bagian audio dan visual sehingga mereka tetap bisa dilayani dan dijangkau lewat video, lewat grafis dan lewat hal-hal yang berbau media. Ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tentunya sudah banyak bahan dan alat studi yang Sabda sediakan untuk Betul. studi firman Tuhan. Jadi nggak ada alasan lagi harusnya kalau nggak bisa studi Alkitab atau nggak ada alasan lagi. Ya. Dan kami berharap teman-teman sekalian, saudara-saudari sekalian, orang-orang percaya bisa semakin giat dan rindu untuk belajar firman Tuhan dan menerapkan metode apapun alat studi, bahan-bahan studi di kehidupan sehari-hari. Gitu. Iya. Nah, teman-teman jangan malas untuk baca Alkitab ya, karena banyak berkat yang saudara bisa dapat dengan belajar Alkitab. Bukan hanya baca, tapi juga bisa lakukan studi Alkitab. Nah, Nikos, kita akan mulai melayani teman-teman yang sudah hadir, yang mungkin punya pertanyaan. Jadi, saya ingin memberikan pertanyaan ke kamu dan silakan Ya. dijawab. Oke. Ini ada pertanyaan pertama dari Pak Samuel. Metode-metode ini kita bisa peroleh di mana ya? Ya, tadi Ibu langsung jawab Tadi sudah dijawab ya. ayopa.org atau di YouTube Sabda Alkitab, Ya. playlistnya metode studi Alkitab. Ya, jadi sudah jelas ya. Oke, kemudian ada pertanyaan juga dari X Sunflower. Kalau Kak Nikos biasanya paling suka pakai metode apa ya? Saya sebenarnya suka dua, WWG sama satunya itu yang Badeno, Bu. Karena kalau WWG itu kan sederhana ya, Ya. 3 langkah dan itu bisa dalam waktu yang cukup singkat. Nah, kalau Badeno itu difasilitasi dengan mendengar dan juga menonton. Jadi saya makin bisa ngerti situasi. Ya, semua kejadian panca di indera situ. bisa Ya, betul sekali. terlibat ya. Gak hanya membaca tapi juga Ya. semuanya terfasilitasi. Betul, jadi teman-teman harus coba Badeno nih ya. Oke, ini ada Betais. Mau tanya Kak, biasanya berapa lama durasi dibutuhkan untuk melakukan metode-metode PA yang ada? Ya, tadi untuk metode WWG misalnya, Bu, Ini itu yang ditanyakan metodenya atau videonya? Kayaknya bukan videonya deh. kayaknya metodenya, Bu, Durasi, metodenya. Ya. Oke, untuk melakukan metode PA itu. Ya. Ya, itu tergantung ya. Kalau misalnya yang short time punya waktunya hanya terbatas, kami rekomendasikan untuk menggunakan WWG misalnya, karena langkahnya 3 sederhana, atau misalnya BGA. Tapi kalau memang
punya waktu yang seharian misalnya Bu, ada di retreat misalnya, itu sangat kami anjurkan juga untuk pakai semuanya atau pakai yang Badeno karena itu kan semuanya terfasilitasi, atau juga SABDA itu bisa dari simak bisa sampai dalam nanti ya. ya itu bisa sangat dalam tapi butuh waktu yang lebih banyak. Lebih banyak, betul sekali, Ya. Bu. Jadi tergantung kebutuhan, juga tergantung berapa seriusnya kita ingin menggali ya, maksudnya seberapa dalam kita ingin menggali. Jadi teman-teman ini sangat fleksibel, silakan dicoba dulu, nanti kita akan tahu ya. Oke, ini dari Puspita. Wah, terima kasih atas penjelasannya Kak Nikos. Saya jadi ingin mencoba metode-metode ini dalam kelompok saya. Apakah ada training untuk mempraktikkan setiap metode studi Alkitab ini, Kak? Ya, kalau misalnya ada teman-teman atau saudara yang ingin ada pelatihan gitu ya dalam penggunaan atau praktek dari metode-metode ini, bisa hubungi kami Sabda, karena Sabda dan juga mitra-mitra itu sangat senang untuk bisa memfasilitasi training bagi gereja-gereja ataupun komunitas dalamnya. Jadi kalau mau pengen ada training, silakan kontak admin Sabda di 0881 2979 100, atau kalau misalnya sudah berteman di medsosnya Sabda, di Sabda Yulsa atau Sabda Resources misalnya, DM aja, nggak apa-apa, nanti akan ditindaklanjuti, gitu Bu. Ya, silakan kontak dengan admin ya. Bahkan kasih bocoran ya. Bocoran. Iya. Nanti September kemungkinan Sabda akan membuka kelas untuk metode studi Alkitab. Nah, tunggu tanggal mainnya. Iya, tunggu tanggal mainnya. Oke, ini ada Kakak Ocha yang bertanya, studi Alkitab mana yang cocok untuk usia anak remaja? Ya. Atau anak atau remaja? Kalau menurut saya ya Bu ya, kalau menurut saya yang paling cocok Badeno menurut saya, karena itu memfasilitasi semua gaya belajar atau style belajarnya anak-anak. Karena kan anak-anak ada yang mungkin cenderung ke yang membaca atau yang mendengar atau yang menonton, tapi ada juga yang ketiganya bisa semua. Nah itu menurut saya metode yang Badeno itu bisa memfasilitasi mereka dalam 1 kali PA. Ya, dan pasti senang karena nonton ya, nggak harus baca Alkitab yang tebel. Betul. Iya. Oke, silakan dicoba Kakak Ocha dengan Badeno untuk anak-anak atau untuk anak remaja ya. Oke, ini ada Kalista. Apakah Sabda menyediakan training for trainers supaya sahabat Sabda dapat membuka kelompok PA di gereja atau komunitas? Ya, ini kayak pertanyaannya Teresia tadi kayaknya Bu ya. Bersama ya. Hampir tapi sedikit beda. Ya, ini bagaimana membuka kelompok PA? Ya, gimana itu? Kalau misalnya ada keinginan untuk membuat training for trainers, bisa juga hubungi kami di admin yang tadi sudah saya sebutkan. Itu nanti akan ada mungkin akan ditolong juga dari sini untuk bisa mengadakan training for trainers di gereja lokal atau komunitas pemuda remaja di tempat saudara sekalian. Ya, tentu ya Sabda akan sangat senang sekali menolong, karena memang tujuan seperti yang kita lakukan unboxing hari ini adalah tujuannya adalah memobilisasi jemaat dan gereja untuk memiliki kelompok PA di gereja masing-masing atau di persekutuan. Jadi kami akan usahakan bagaimanapun juga untuk bisa menolong ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Kalista. Metode studi Alkitab ini bisa dipakai anak-anak mulai usia berapa? Nah, ini bervariasi Bu, karena tadi misalnya BWG itu kan untuk keluarga itu terdiri dari rentang usia yang berbeda-beda. Nah itu tergantung bagaimana kita bisa mengelola jalannya studi Alkitab. Kalau misalnya itu memang masih anak, ya saya sarankan yang Badeno tadi karena nonton. Lalu juga di dalamnya ada Badeno Plus yang bisa kita direct ke komik misalnya. Nah itu kan bisa menolong anak untuk tidak mudah bosan atau tidak mudah jengah gitu dari hanya melihat teks. Nah kalau misalnya sudah agak dewasa atau sudah agak mature gitu ya, nah itu bisa menggunakan metode yang mana yang tersedia, yang mau dibeli yang mana yang lebih nyaman, yang bisa lebih dalam, bisa lebih dalam, dan membutuhkan banyak pemikiran. Betul. Karena harus menganalisa, harus belajar. Ya, jadi tergantung ya Ibu Kalista. Kalau misalnya anak-anak cukup terbiasa, jadi mulai dulu dengan yang fun.
ya, Ya. dengan menonton atau mendengar, karena kadang-kadang anak membaca masih agak sulit, dan pendampingan saya kira itu Pendampingan juga itu ini sulit. ya sangat penting untuk didampingi oleh orang dewasa. Jadi kayak Nikos tadi bilang WWG bagus ya, karena itu cocok untuk keluarga juga. Keluarga. Ya, teman-teman yang lain sangat menyesal nih karena waktu ternyata sudah habis, sudah lewat 3 menit. Nggak lewat, Bu. Tapi teman-teman kalau masih ada pertanyaan silahkan dilayangkan ke admin. Nanti admin akan menjawab secara pribadi ke WA teman-teman kalau diberikan nomor WA-nya. Karena itu teman-teman silahkan kontak admin atau catat nomor admin. Kapan-kapan sudah ada ingin bertanya lebih banyak tentang metode studi Alkitab, silahkan layangkan ke kami dan kami akan menjawabnya. Iya. Saya mengucapkan terima kasih banyak Nikos untuk penjelasannya, dan teman-teman semua yang sudah bertanya, terima kasih. Terima kasih juga untuk kehadirannya, dan sangat menyesal harus segera berpisah, tapi jangan khawatir karena minggu depan kita akan bertemu lagi. Nah, minggu depan kita akan bertemu untuk mengunbox produk sabda yang saya kira sudah cukup populer, tapi mungkin belum tahu seluruhnya, yaitu Renungan Alkitab. Nah, teman-teman silahkan bergabung karena Sabda akan memberikan penjelasan informasi yang banyak sekali tentang Renungan Alkitab atau bahan renungan yang Sabda miliki untuk boleh diakses, boleh dipakai, dan boleh dimiliki. Gitu ya. Nah, teman-teman sebelum kita berpisah, saya akan minta Nikos untuk tutup dalam doa. Dan kita akan bertemu lagi minggu depan. Oke. Ya, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang Kau boleh berikan pada kami malam hari ini. Dengan kesempatan ini kami boleh menyampaikan berbagai metode studi Alkitab yang bisa kami pakai dan kami praktekkan di rumah, di komunitas kami, di gereja kami, dan juga di perkumpulan PA kami yang kami ikuti. Terima kasih juga untuk teman-teman yang boleh mendukung dalam produk ini dan juga proyek ini, dan Engkau memberkati setiap orang yang terlibat di dalamnya, dan kiranya tidak hanya selesai di pembuatan tapi juga boleh diubahkan hatinya melalui metode-metode yang ada dan melalui firman-Mu tentunya. Boleh mengubahkan setiap hati teman-teman yang boleh terlibat dan juga orang-orang yang nanti akan memakainya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk unboxing minggu depan, kiranya Engkau juga boleh berkarya pada unboxing minggu depan ini, minggu depan nanti, dan Engkau juga boleh memberkati setiap orang yang boleh ikut dan terlibat di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Ya, teman-teman, terima kasih untuk kehadirannya sekali lagi, dan saya ingin ketemu dengan teman-teman lagi minggu depan, ya, untuk kita bisa mengunbox produk Sabda yang lain. Oke, teman-teman. Selamat malam. Thank you. Ya.